Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1509. Chapter 1509, Li Weixi. Qiangu Dongfeng mengangguk. Jangan khawatir, Zhang Ting masih cukup yakin tentang ini. Dia memiliki senjata suci warisan klan Qiangu bersamanya. Bahkan jika Yulong Yue itu adalah Hyper Douluo, dia tidak mungkin menjadi lawan yang layak. Itu bagus, kata Gu Yuena dengan lega, tapi ada cahaya samar yang berkedip-kedip di matanya. Senjata ilahi, ya, apakah menurut Anda memiliki senjata dewa akan mengalahkannya? Hehe. Wulin, oh Wulin, Anda pasti menang. Kalau tidak, saya harus mengadopsi rencana cadangan saya, Anda tahu. Penonton sudah memasuki arena. Putaran pertama turnamen round robin di hari kedua akan segera dimulai secara resmi. Pertama yang akan dilakukan adalah 5 babak pertarungan untuk grup nomor 3. Orang-orang di Minggu Coliseum, saya percaya bahwa pertempuran seru selama round robin kemarin telah berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi Anda semua. Pertandingan hari ini akan menjadi lebih mengesankan. Akan ada beberapa Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo mengambil bagian dalam kompetisi hari ini. Saya komentator Anda hari ini. Ai Fei dan saya akan mengomentari kompetisi hari ini untuk Anda sepanjang hari. Putaran pertama pertandingan grup nomor 3 akan dimulai dengan kontestan nomor 3 grup 66, Yulong Yue, melawan kontestan 71, Li Weixi. Benar sekali, pertandingan Tang Wulin diatur untuk menjadi yang pertama di hari itu. Sebelum kompetisi dimulai, saya akan memberikan analisis sederhana untuk membandingkan kemampuan kedua lawan pada pertandingan hari ini. Kontestan nomor 71 jiwa bela diri Li Weixi adalah bola kristal. Ini adalah jiwa bela diri yang agak istimewa. Dia ahli dalam segala macam ilusi. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menyulap ilusi yang nyata. Dia adalah apa yang disebut perwujudan dari segudang perubahan dan seseorang yang mustahil untuk dilawan. Kontestan Li Weixi memiliki basis kultivasi 8 ring, tetapi dia memiliki rekor kemenangan bahkan dengan handicap peringkat. Aku yakin semua orang sangat familiar dengan kontestan nomor 66 Yulong Yue di sini. Dia berasal dari klan Raja Naga Tuan Listrik Biru. Dia bahkan memiliki koinstan melawan Sol Douluo 8 cincin di pertandingan sebelumnya. Kekuatan kemampuannya dikatakan telah menempatkannya di dalam 10 benih teratas kompetisi ini. Dilihat dari kemampuan mereka, kontestan Yulong Yue memiliki keunggulan yang jelas di atas, tentu saja, tetapi jika kontestan Li Weixi mampu memanfaatkan keterampilan ilusinya secara maksimal maka dia akan memiliki peluang juga. Jadi tolong beri tepuk tangan untuk menyambut kedua kontestan kami ke arena berikutnya. Penonton langsung bertepuk tangan, menyemangati para kontestan. Sebagian besar sorakan ditujukan untuk Yulong Yue. Ini bukan karena dia adalah kontestan dengan kemampuan yang lebih kuat tetapi karena perbedaan penampilan kontestan. Li Weixi adalah seorang Sol Douluo, tapi dia sudah berumur 40 tahun ini. Apalagi dia pendek dan gagah yang membuatnya tampak seperti anak kecil. Sepasang matanya yang kecil tampak seukuran kacang hijau, dan dia memberi kesan seperti tikus kupet jika dilihat dari sudut manapun. Dia juga memancarkan aura mengerikan di bawah pengawasan ketat. Dia jelas bukan sosok yang menyenangkan. Dibandingkan dengannya, penampilan Yulong Yue, tanpa diragukan lagi, jauh lebih menyenangkan. Jadi, ada perbedaan popularitas yang sangat besar antara kedua kontestan ini. Tidak ada yang ingin wanita secantik Putri Naga Perak Gu Yuena akhirnya menikah dengan pria berwajah Li Weixi. Li Weixi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya ketika dia naik ke panggung. Dia telah menyaksikan persaingan antara Tang Wulin dan Ao Wuchang. Hutan petirnya itu menakutkan. Itu membuat pintu pemanggilan Ao Wuchang sama sekali tidak berguna dan tidak dapat berfungsi. Di sisi lain, arena pertandingan berbeda karena memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar. Ini akan lebih baik untuknya karena dia ahli dengan ilusi. Meski begitu, sepertinya pencahayaannya mampu menghasilkan efek penekan tertentu terhadap hampir semua skill ilusi. Sebenarnya, dia sangat sadar bahwa sangat mustahil baginya untuk mengalahkan Yulong Yue. Namun, matanya bersinar lebih terang tanpa sadar ketika dia berjalan ke panggung kompetisi dan melihat Tang Wulin yang juga naik ke panggung dari sisi yang berlawanan. Tidak hanya Li Weixi tetapi komentator, Ai Fei, juga memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Ai Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, "Hah, ada apa dengan Yulong Yue hari ini?
Mengapa dia terlihat sedikit putus asa? Warna wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak dalam keadaan sehat hari ini. Wajah Tang Wulin benar-benar tidak terlihat bagus. Keterampilan riasannya sangat luar biasa sehingga tidak akan menyembunyikan warna kulitnya, membuatnya tampak lebih dekat dengan penampilan aslinya. Di sisi lain, wajahnya tampak abu-abu pucat. Esensi, energi, dan semangat seluruh dirinya juga agak lemah. Meski dia masih berjalan dengan gaya berjalan yang agak stabil, aura tubuhnya jelas dalam beberapa masalah. Dia tidak berpura-pura, dan Tang Wulin merasa sangat tertekan karenanya. Kemampuan Yuanen Zentian benar-benar terlalu kuat. Tang Wulin perlu menghabiskan semua kekuatannya untuk menahan pukulan langsung darinya. Bahkan baju perangnya rusak parah dalam insiden itu. Meskipun Yuanen Zentian berhasil menarik sisa kekuatan Titan Divine Pang di tubuhnya sesudahnya, itu tidak mengubah fakta bahwa Tang Wulin terluka parah. Kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin ada batasnya. Butuh lebih dari beberapa jam baginya untuk pulih setelah menahan serangan sejauh itu. Dia tidak dalam kondisi baik saat ini. Dengan susah payah, dia telah menyembuhkan kelima tulang rusuk yang dia derita, tetapi rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Esensi darahnya tersebar dan kekuatan jiwanya tidak stabil. Lebih penting lagi, armor tempurnya yang rusak parah sebelumnya tidak bisa digunakan lagi. Armor pertempuran yang ditempa jiwa mampu memperbaiki dirinya sendiri, tetapi semakin banyak kerusakan yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Armor pertempuran Dragon Moon Song milik Tang Wulin sangat luar biasa, tetapi itu akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk benar-benar kembali ke keadaan semula. Jumlah kerusakan yang dideritanya kali ini sudah lewat dan cukup parah. Semua masalah ini masih belum menjadi yang terburuk. Yang terburuk adalah jiwanya kelelahan. Dia telah mencoba untuk memanfaatkan kekuatan hukum beberapa kali sehari sebelumnya, terutama pada energi ledakan unsur petir. Itu berdampak besar pada kekuatan spiritualnya. Pada titik ini, akan sangat mengesankan jika dia bisa memanfaatkan 30% kemampuannya. Justru karena inilah orang dapat dengan jelas melihat ada perubahan pada permukaan tubuhnya. Li Weixi secara alami sangat senang melihat ini. Dia sangat menyadari penampilannya juga, tentu saja. Bahkan jika dia bisa masuk 10 besar finalis, dia tidak mungkin dipilih oleh Gu Yuena. Selain itu, Qiangu Zhangting yang angkuh juga ada di kelompoknya. Namun, tujuannya adalah untuk memenangkan beberapa putaran lagi untuk meningkatkan posisi terakhirnya. Semakin jauh dia naik pangkat, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Selain itu, jika dia mampu mengalahkan judul Douluo Tang Wulin dalam pertandingan ini, dia akan membuat namanya terkenal dalam satu pertempuran. Kontestan Yulong Yue tidak terlihat begitu baik. Saya ingin tahu masalah apa yang dia alami. Kami tidak diizinkan untuk berspekulasi. Hal terpenting sekarang adalah apakah ia mampu mengalahkan kontestan Li Weixi dengan kondisi fisiknya saat ini. Kami akan menunggu dan melihat. Di platform utama, pupil Gu Yuena mengerut sejenak saat melihat pucat Tang Wulin. Malam sebelumnya, dia benar-benar merasakan bahwa Tang Wulin bertarung melawan Feng Hao Douluo, tetapi dia tidak merasakan bahaya yang mengancam jiwa pada saat itu. Akibatnya, dia tidak melakukan tindakan apapun. Namun, cedera Tang Wulin tampaknya cukup parah dilihat dari situasinya saat ini. Mereka tampaknya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Keadaan seperti itu tidak biasa bagi Tang Wulin. Dengan kemampuan fisiknya, siapa yang mampu menyakitinya begitu parah? Itu tidak bisa dilakukan oleh pagoda jiwa. Jika mereka telah membuat langkah seperti itu, Gu Yuena pasti akan menerima beberapa informasi tentang itu. Jadi siapa itu? Tang Wulin membawa sisik naga peraknya di tubuhnya sementara sisik naga emasnya tergantung di lehernya di bawah pakaiannya. Secara alami, dia bisa merasakan kondisi fisik Tang Wulin saat ini dengan cara yang lebih mendalam. Nyatanya, dia bisa merasakannya lebih baik dari siapapun. Keadaan Tang Wulin bukanlah tindakan, karena dia benar-benar ke arah yang buruk. Mungkinkah dia akan kalah dalam putaran kompetisi ini? Akan sangat merepotkan jika dia kalah. Sementara itu, Gu Yuena tiba-tiba menyadari bahwa Tang Wulin bahkan tidak memperhatikan lawannya. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke platform utama. Platform utama dilindungi oleh cermin satu arah. Dari belakang, orang bisa melihat keluar, tapi tidak dari luar ke dalam. Itu membuat segalanya menjadi sangat pribadi. Namun demikian, ketika Tang Wulin melirik ke platform, Gu Yuena melihat matanya bertemu dengan matanya secara kebetulan, dan dia bisa melihat sesuatu dalam pandangannya. Itu adalah keyakinannya. Keyakinan akan kemenangan tertentu. Soul Land 3 Chapter 1510.
Chapter 1510, The Insight. Persaingan kita akan dimulai sekarang. Menghitung mundur dari 5. Sebuah perisai pelindung yang sangat besar muncul dan mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar termasuk suara. Daerah itu menjadi sunyi. Mata Tanggulin sudah mengarah ke Li Weishi yang berdiri di seberang. Yang mulia Yulong Yue, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tapi saya minta maaf karena saya tidak akan berusaha keras dalam pertarungan kita hari ini. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena luka Anda. Ini adalah rasa hormat yang saya miliki untuk judul Douluo. Li Weishi sedikit membungkuk memberi hormat saat dia berbicara. Ini juga berbicara tentang kecerdasannya. Mereka berada dalam kompetisi, bukan medan pembunuhan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh Tanggulin. Jika dia menyinggung Tanggulin, tuan muda dari klan Raja Naga Tuan Listrik Biru mungkin akhirnya akan datang untuk membalas dendam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Li Weishi. Karena itu, dia memilih untuk mengucapkan kata-kata ini terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Tanggulin mengangguk ke arah Li Weishi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Pertandingan pertama round robin untuk grup nomor 3 akhirnya dimulai. Ekspresi Tanggulin berubah serius dalam hitungan detik. Li Weishi mengangkat tangannya di sisi yang berlawanan dan menyulap bola kristal indah dalam genggamannya. Seluruh bola tampak sebening kristal. 3 lampu berwarna berkedip lembut di permukaannya dengan warna merah, biru dan hijau. Ketiga lampu itu berubah menjadi aliran berwarna yang terjalin dan berdenyut di permukaan bola kristal. Itu berdenyut dengan ritme kehidupan. Sebanyak 8 cincin jiwa muncul di tubuh Li Weishi, termasuk 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu dan 3 hitam. Cincin jiwa pertamanya berkilauan cerah, dan pancaran 3 warna menyembur keluar dari bola kristal. Cahaya berubah menjadi kabut putih tebal dalam sepersekian detik sebelum melonjak ke sekitarnya. Itu membuat daerah di sekitar Li Weishi menjadi seperti mimpi. Sementara itu, tubuh Li Weishi sudah sepenuhnya diselimuti kabut. Penonton tidak bisa melihat keterampilan jiwa lain yang dia luncurkan lagi. Kabut putih melonjak dengan dahsyat dan mengalami transformasi yang cepat. Kabut mendung berkumpul menjadi bentuk harimau raksasa yang menerkam menuju Tanggulin. Ai Fei berkomitmen penuh pada komentarnya. Baiklah, kita bisa melihat kontestan Li Weishi melepaskan jiwa bela dirinya dan skill jiwa pertamanya segera setelah dia mulai bergerak. Keterampilan jiwa pertamanya haruslah keterampilan tipe jangkauan. Itu tidak dilengkapi dengan kekuatan ofensifnya sendiri, tetapi digunakan untuk membingungkan lawan dan melindungi pengguna. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari kontestan Li Weishi, keterampilan jiwa pertamanya juga melindungi dari kekuatan spiritual. Itu mampu mencegah lawan untuk mendeteksinya. Dia bermain aman dengan membuat fondasi yang kuat, yang merupakan taktik yang cukup mengesankan. Selanjutnya, kita akan melihat apakah kontestan Li Weishi, yang ahli dalam mengontrol, mampu memikat kontestan Yulong Yue untuk mengikuti ritmenya. Saya pikir kemungkinannya akan sangat rendah jika ini adalah keadaan biasa. Namun, sepertinya kontestan Yulong Yue tidak dalam kondisi baik hari ini. Mungkin kontestan Li Weishi masih memiliki peluang. Itu tidak baik. Kabut sangat tebal sehingga saya tidak dapat melihat situasi di dalam lagi. Ini mengganggu komentar kita. Aku bisa melihat bahwa kabut akan segera menyebar ke sisi kontestan Yulong Yue. Semuanya, lihat, kabut berbentuk harimau yang menerkam ke arah kontestan Yulong Yue. Kita akan melihat bagaimana kontestan Yulong Yue akan menanggapinya sekarang. Apakah kontestan Yulong Yue telah dimangsa oleh harimau raksasa yang terbentuk dari kabut? Lebih dari 2/3 dari panggung kompetisi telah tertutup kabut tebal. Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam untuk saat ini. Komentator tidak punya pilihan selain berhenti di sini. Ai Fei juga merasa sangat murung karena tidak mungkin dia bisa mengomentari situasinya. Dia berharap Tanggulin setidaknya bisa membuat layar besar untuk membubarkan kabut sehingga dia bisa terus berkomentar. Tanggulin mengamati lawan dengan tenang saat dia melepaskan kabut. Kabut tampak sederhana, tapi itu adalah keterampilan jiwa 100 tahun. Seperti yang disebutkan Ai Fei, kabut sangat efektif dalam melindungi dari kekuatan spiritual. Sungguh sia-sia bahwa Li Weishi bertarung melawan Feng Hao Douluo yang kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah domain roh. Meskipun kekuatan spiritual Tanggulin telah terkuras begitu parah sehingga dia tidak dalam kondisi terbaiknya untuk saat ini, kabut keterampilan jiwa pertama ini tidak cukup untuk menghalangi indranya. Macan kabut hanyalah probe. Jadi, Tanggulin tidak berusaha mengelak atau bersembunyi.
Sebaliknya, dia membiarkan kabut lawan menyelimuti dia sementara cincin jiwa di tubuhnya naik satu persatu. Karena penyembunyiannya yang disengaja, cincin jiwanya tampak berwarna ungu dan hitam. Kabut yang mengelilingi mereka melonjak dengan dahsyat. Tang Wulin memutuskan untuk menutup matanya karena bahkan jika dia menggunakan mata setan ungu dalam kabut ini, dia akan tetap terganggu. Selain itu, dia sama sekali tidak perlu menggunakan penglihatannya untuk mengamati apapun. Mengaum. Ada suara auman yang kuat. Rasanya seolah-olah suara itu berasal dari panggilan makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat seseorang merasa seperti dikelilingi oleh gelombang binatang buas. Gelombang suara bergulung secara berurutan sementara kabut di sekitarnya semakin tebal dan tebal. Tang Wulin tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Gelombang suara menghantam telinganya sementara kabut mengganggu deteksi spiritualnya. Tang Wulin menemukan bahwa dia benar-benar menikmati perasaan tertekan karena semakin dia membenamkan dirinya di dalamnya, semakin dia bisa merasakan reaksi naluriahnya. Kontes dengan Yuanen Zentian sehari sebelumnya sangat menguntungkan Tang Wulin, terutama setelah merasakan bagaimana lelaki yang lebih tua itu menggunakan hukum menggunakan kekuatannya. Pemahaman Tang Wulin tentang hukum langit dan bumi meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Meskipun petir dari bencana unsur mengandung kekuatan hukum yang berasal dari alam semesta itu masih terlalu jauh dan terlalu dalam untuk bisa dipahami oleh Tang Wulin saat ini. Di sisi lain, hukum planar sangat cocok untuknya. Ini karena dia adalah anak alam yang diberkati oleh hukum planar. Dia bisa sepenuhnya memanfaatkan hukum melalui pemahaman komprehensif tentang kemampuannya sendiri. Ini terasa seperti cara yang lebih efektif baginya. Pada pangkatnya, semua metode untuk mencapai penguasaan melalui pemahaman komprehensif dimaksudkan untuk menggabungkan karakteristik terkuat dari setiap kemampuannya dan menciptakan serangan yang lebih kuat. Setiap metode menyerang akan memungkinkan sublimasinya di bawah efek tumpang tindih. Sekembalinya malam sebelumnya, dia bahkan tidak repot-repot tidur. Sebaliknya, dia bermeditasi untuk memulihkan diri sambil memikirkan masalah tersebut. Dia sudah memiliki lebih dari 10 keterampilan jiwa Kaisar Blue Silver karena kehadiran jiwa roh 100.000 tahun. Kenyataannya, mengingat basis kultivasinya ditingkatkan sampai batas tertentu, keterampilan jiwa ini sudah tidak efektif ketika digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, terutama ketika dia lebih condong ke arah serangan tipe penyerangan murni. Menilai dari kemampuan mengendalikan, jiwa bela diri Kaisar Blue Silver Tang Wulin saja tidak bisa dibandingkan dengan staf bintang Su Xiaoyan. Dilihat dari kekuatan ofensifnya, Kaisar Blue Silver tidak lemah, tapi itu hanya digunakan untuk menyerang master jiwa biasa. Di sisi lain, Tang Wulin memandang ke atas dan berencana untuk menjadi Feng Hao Douluo Atlas Douluo, Raja Dunia Bawah Douluo, Douluo Laut Tanpa Batas, Douluo Gelap Terang, dan peringkat asmara Douluo. Akibatnya, kekuatan Kaisar Blue Silver sudah tidak mencukupi. Sebelumnya, dia menciptakan skill Blood Soul Fusion aslinya dengan menggabungkan kemampuan Kaisar Blue Silver dan kemampuan Raja Naga Emas. Pada pangkatnya saat itu, dia berhasil menghasilkan efek yang cukup mengesankan. Namun demikian, skill Blood Soul Fusion miliknya tidak mencukupi saat digunakan untuk melawan Feng Hao Douluo dengan peringkat Hyper Douluo atau lebih besar. Dia membayangkan harus menghadapi musuh yang semuanya dari peringkat limit Douluo, seperti Yuanen Zentian dari hari sebelumnya. Tang Wulin sangat sadar bahwa sepertinya dia telah berhasil menahan 3 serangan Yuanen Zentian selama pertarungan mereka, tetapi pada kenyataannya, Yuanen Zentian benar-benar menahan. Tang Wulin mengerti bahwa dia masih tidak mampu menahan serangan langsung dengan kekuatan penuh dari limit Douluo. Ketika Tang Wulin bertanding melawan naga suci Douluo Enchi sebelumnya, Enchi telah menunjukkan belas kasihan karena identitas Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang. Kalau tidak akan semudah itu bagi Tang Wulin untuk melawannya. Justru karena alasan inilah Tang Wulin perlu menyelesaikan dan lebih merapikan kemampuannya. Dia sudah memiliki kekuatan spiritual domain roh dan basis kultivasinya telah mencapai peringkat judul Douluo. Karena itu, dia harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan peringkat seperti itu. Adapun judul yang dia pertimbangkan sebelumnya, Tang Wulin masih merasa agak tidak puas. Memang, dia sebenarnya mendapat kesan bahwa dia hanya akan benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki gelarnya sendiri setelah menjadi limit Douluo. Ini karena kemampuannya hanya akan benar-benar diperbaiki dan diselesaikan setelah mencapai peringkat itu. Akibatnya, dia harus bekerja lebih keras untuk mengangkat dirinya sendiri. Hukum, Kaisar Blue Silver, Raja Naga Emas, Jiwa Roh, dan Senjata Ilahi. Ini adalah banyak kemampuan yang biasanya dia miliki.
Jika dia mampu menggabungkan semua ini menjadi satu, dapatkah dia menciptakan keterampilan jiwa yang benar-benar dan cukup kuat? Tang Wulin telah memikirkan hal ini sepanjang malam sebelumnya. Waktu satu malam itu tidak terbuang percuma. Karena rangsangan dari luka-lukanya dan efek dari sisa stres yang ditinggalkan oleh Yuanen Zentian, dia akhirnya mendapatkan beberapa wawasan. Kabut keemasan yang bersinar lembut muncul dari tubuh Tang Wulin untuk melindunginya dari kabut tebal dunia luar. Ada raungan naga yang dalam tapi lembut. Setiap raungan terdengar seperti guntur di kejauhan. Soul Land 3 Chapter 1511. Chapter 1511 Dragon Emperor Forbidden Law. Raungan 1000 binatang di sekitarnya jelas melemah. Sementara di sisi lain, monster-monster raksasa berbentuk kabut menyebar dan berhamburan saat mendarat di kabut emas meski hampir berubah menjadi serangan yang solid. Ada getaran, resonansi, raungan naga dan juga hukum yang berasal dari benua Douluo. Mata Tang Wulin berubah sangat cerah saat sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba berteriak keras, dilarang. Teriakan itu dengan keras membengkokkan seluruh ruang di sekitarnya. Kepala naga emas raksasa menyembur keluar dari tubuhnya sedemikian rupa sehingga kabut awan di area dalam radius 30 meter itu secara instan menyebar ke sekitarnya dengan getaran. Li Weixi hanya bisa merasakan kepalanya berputar. Dia merasa seolah-olah akan kehilangan kendali atas bola kristal setelah mendengar teriakan itu. Kemudian dia menemukan dengan heran bahwa kabut tebal yang dia keluarkan telah berubah menjadi warna emas tanpa peringatan. Itu adalah warna emas yang mempesona. Naga, Tang Wulin berteriak keras sekali lagi untuk kedua kalinya. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut dengan keras sementara inti jiwanya berosilasi dengan frekuensi tinggi. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya memancar dengan keras. Karena lukanya belum sepenuhnya sembuh, tubuhnya gemetar dengan lembut pada saat ini. Namun, pada saat inilah jiwanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena mengikuti teriakannya dari dua kata itu, dia akhirnya menangkap titik balik yang bagus itu. Itu adalah titik balik yang tidak bisa dia lewatkan. Kepala naga emas raksasa perlahan terangkat. Bayangan cahaya yang masih tampak sedikit ilusi pada awalnya tampak seperti telah terkondensasi menjadi suatu entitas dan sisik emas cerah yang terletak tepat di tengah dahi naga itu tiba-tiba mengalami transformasi. Itu berubah menjadi 7 warna dalam sekejap saat pancarannya beredar dan memancarkan fluktuasi yang sulit untuk dijelaskan. Di platform utama, Gu Yuena melompat tak terkendali saat dia tiba-tiba tiba di depan cermin satu arah. Dia melihat ke arah panggung kompetisi dengan tatapan cemas dan ragu. Kaisar, teriakan keras lainnya terdengar. Namun, suara Tang Wulin tidak dapat melewati dunia luar karena perisai pelindung yang terisolasi yang mengisolasi semuanya dari panggung kompetisi. Dalam kompetisi biasa, perisai pelindung hanya digunakan untuk melindungi suara dari dalam tetapi tidak dari luar. Namun, judul Douluos akan bertabrakan satu sama lain di festival Just for Aspos ini. Untuk mencegah suara ledakan keras yang mempengaruhi kesehatan penonton, perisai pelindung diubah menjadi pertahanan dua arah. Mengikuti bunyi kata, Kaisar, kabut tebal sekali lagi berubah menjadi 7 warna dan tampak sangat menarik. Rasanya seolah-olah udara sudah benar-benar membeku pada saat ini. Li Weixi hanya bisa merasakan seolah-olah semua yang mengelilingi tubuhnya telah membeku. Itu sangat beku sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Ketakutan yang intens langsung terpancar melewati seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya yang awalnya tampak sakit-sakitan benar-benar bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan. Meskipun basis kultivasi jiwa Douluo 8 cincin Li Weixi, dia merasa seperti dia benar-benar ditekan oleh lawan. Break, teriakan lain terdengar lagi. Hukum berubah sekali lagi karena semua kabut menghilang pada saat ini. Seluruh tahap kompetisi dibersihkan. Namun, anehnya penonton masih belum bisa melihat dengan jelas situasi panggung kompetisi. Ini karena petir di seluruh tahap kompetisi benar-benar terdistorsi. Hanya ada pancaran 7 warna yang berfluktuasi dan tidak mungkin seseorang dapat melihat situasinya dengan jelas. Perisai pelindung kuning tidak bergerak sedikit pun dan tidak terkena benturan sama sekali. Sepertinya itu hanya perubahan bayangan cahaya. Itu lebih mirip dengan bidang ilusi daripada apapun. Nah, apa yang terjadi denganmu? Qiangu Dongfeng bertanya ingin tahu. Dengan isolasi perisai pelindung, Qiangu Dongfeng hanya bisa menilai dari fluktuasi energi yang dipancarkan dari dalam. Segala sesuatu sepertinya tidak ada yang tidak biasa. Dengan demikian, bahkan guru pagoda roh tidak menemukan apapun. Energi yang dilepaskan oleh Tang Wulin hanya terbatas pada bagian dalam perisai pelindung pada kenyataannya.
Energi tidak bersentuhan dengan dunia luar. Tidak. Hanya beberapa saat sebelumnya, saya merasakan beberapa bentuk perubahan bayangan cahaya. Li Weiqi itu orang yang cukup menarik. Gu Yuena berbicara dengan cara yang alami, tetapi ada ekspresi terkejut dan terkejut yang jelas di matanya saat ini. Hanya saja dia melihat keluar sehingga Qiangu Dongfeng tidak melihatnya. Itu hanya ilusi. Setelah mencapai peringkat tertentu, kekuatan-kekuatan spiritual seseorang akan memastikan bahwa seseorang tidak terganggu oleh keterampilan ilusi. Ilusi bola kristalnya hanya bersumber dari 3 jenis elemen yaitu air, api, dan angin. Aku takut dia bahkan tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan skill ilusinya jika dia melakukannya sebelum kamu. Qiangu Dongfeng dapat menunjukkan sumber kemampuan Li Weiqi hanya dalam satu kalimat. Di sisi lain, Li Weiqi yang sedang berdiri di panggung kompetisi merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan terbang di luar langit saat ini. Begitu kata "break" diucapkan, bola kristal di tangannya telah hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Bahkan inti jiwa di dalam tubuhnya secara instan meledak menjadi fragmen. Bahkan lebih menakutkan bahwa segala sesuatu yang meledak keluar dari tubuhnya dalam hitungan detik. Perasaan lemah yang kuat membuatnya merasa seperti dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh di tanah. Penonton tidak dapat melihat tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Wulin berdiri di sana sebagai seorang dewa yang mengesankan. Tangan kanannya yang terangkat di depan tubuhnya seluruhnya tertutup sisik emas. Sisiknya membiaskan pancaran 7 warna. Sepertinya itu hanya cakar naga namun cakar naga itu tampaknya mampu menangkap langit dan bumi di mata Li Weiqi. Lubang hitam yang dikelilingi pancaran 7 warna muncul di telapak tangan Tang Wulin seperti itu. Tubuh Li Weiqi mulai perlahan bergerak menuju Tang Wulin tanpa kendalinya. Ketakutan yang kuat akan kematian mencengkeram Li Weiqi sedemikian rupa sehingga dia ingin berteriak ketakutan tetapi dia bahkan tidak bisa bersuara. Segala sesuatu di sekitarnya melengkung dan terdistorsi sementara musuh di hadapan Li Weiqi begitu menakutkan dan agung sehingga dia harus kagum karena kagum. Manusia macam apa dia? Sudah berakhir, aku dikutuk. Saat Li Weiqi berasumsi bahwa dia sudah diambang kematian, ruang yang melengkung tiba-tiba bergetar dan semuanya telah kembali ke ketenangan. Celepuk, Li Weiqi jatuh lemas ke tanah saat dia dengan keras terengah-engah. Di sisi lain, Tang Wulin yang tampak agung tak tertandingi sebelumnya berdiri di hadapan Li Weiqi tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya bergoyang beberapa saat sebelum dia bisa berdiri kokoh dengan susah payah. Dia tampak lebih pucat dari sebelumnya sekarang. Segala sesuatu termasuk cakar naga, sisik, dan kepala telah lenyap menjadi ketiadaan saat ini. Perasaan seolah-olah langit dan bumi akan hancur juga lenyap. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebagai komentator, Ai Fei tidak seharusnya berbicara seperti ini. Namun, kesan yang ditinggalkan oleh persaingan ini di benaknya sama saja. Iya, apa yang sebenarnya terjadi? Dia sama sekali tidak tahu. Ada kabut tebal pada awalnya, diikuti dengan perubahan warna, kemudian kabut menghilang sebelum pencahayaan panggung kompetisi terdistorsi. Kemudian, semuanya berakhir. Salah satu kontestan memuntahkan darah sementara yang lain jatuh ke tanah. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit dari awal hingga akhir. Di manakah pertempuran seru yang dijanjikan? Di mana tabrakan yang dijanjikan? Di manakah keindahan yang mereka sepakati? Di mana mereka? Tak hanya dia, penonton juga sangat kecewa. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin menang. Namun, bagaimana dia bisa menang? Terlihat jelas bahwa dia juga tidak dalam kondisi yang baik. Ini seharusnya merupakan tabrakan dari dua lawan yang memiliki kekuatan yang serasi, kan? Kalau tidak, bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Tidak hanya itu, tidak ada yang berhasil melihat apapun. Tujuan membeli tiket masuk adalah untuk menyaksikan pertempuran yang mengasyikkan. Tiba-tiba, ada keributan di seluruh platform penonton. Banyak penonton berteriak dengan keras karena ketidakpuasan. Wasit memasuki tempat kejadian dan datang ke sisi Li Weiqi terlebih dahulu. Wasit memandang Li Weiqi yang matanya sudah kehilangan fokus dan menatap linglung dan kemudian menatap Tang Wulin. Tang Wulin memberi isyarat tangan kepada wasit untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Mudah untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Yulong Yue nomor 66 menang. Tang Wulin perlahan berjalan ke sisi Li Weiqi dan membantunya berdiri dari tanah. Dia menepuk bahu Li Weiqi dengan sikap yang tampak ramah. Suara Tang Wulin terdengar di benak Li Weiqi. Anda belum melihat apa-apa dan Anda juga tidak tahu. Inti jiwa Anda akan dipadatkan sekali lagi dalam 7 hari dan semuanya akan sama untuk Anda.
Apakah kamu mengerti? Li Weisi menggigil dingin sebelum dia sadar kembali. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia melihat Tang Wulin, lalu dia mengangguk dengan cara yang sangat hormat terhadap Tang Wulin. Dimengerti, dipahami. Tang Wulin tersenyum dengan wajah pucatnya yang mengerikan. Dia kemudian berbalik dan terhuyung pergi. Soul Land 3 Chapter 1512. Chapter 1512 Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Dia sedikit menundukkan kepalanya untuk menghindari orang melihat tatapannya saat ini karena itu dipenuhi dengan ekstasi. Akhirnya, dia telah berhasil. Setelah mengalami pemurnian surga selama beberapa hari selain penindasan Yuanen Zentian, pemahaman yang diperoleh dari bertahun-tahun berkultivasi, dan pembaptisan bencana alam, dia akhirnya berhasil. Jika seseorang mengatakan bahwa dia telah menemukan cetakan awal untuk fusi melalui pertempurannya dengan Yuanen Zentian kemarin, maka dia benar-benar telah menyelesaikan fusi pertama dari semua kemampuannya dalam pertempuran ini. Naga itu berasal dari Raja Naga Emas sedangkan Kaisar berasal dari Kaisar Blue Silver. Golden Dragon Roar, Blue Silver Golden Array, Golden Dragon Tremor Burst, kekuatan hukum, jalan raja dan beberapa hal lain yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas oleh Tang Wulin semuanya disatukan lebih awal pada saat itu dan dikumpulkan ke dalam pukulan itu. Itu adalah Forbid All Laws, Dragon Emperor Break. Tang Wulin memuntahkan darah bukan karena dia telah menghabiskan kemampuannya tetapi karena dia mencoba yang terbaik untuk menekan serangan itu sebanyak yang dia bisa tanpa membiarkan kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Kalau tidak, bagaimana lagi lawan bisa bertahan? Perubahan yang terjadi selama momen fusi bergema di benaknya. Ada perubahan yang berasal dari inti naga dan inti jiwanya juga. Inti naganya tenggelam sementara inti jiwanya naik. Pada saat pukulan itu dilemparkan, inti naga dan inti jiwanya telah sepenuhnya menyatu menjadi satu. Proyeksi lautan rohnya turun dan menyatu kedua komponen ini. Itu adalah perpaduan ketiganya. Kata-kata yang dia raungkan tidak dimaksudkan untuk dipamerkan, tetapi dia menggunakan nada setiap kata untuk menggetarkan setiap ons kekuatan di dalam tubuhnya dan menyelesaikan perpaduan terakhir. 4 kata yang diucapkan oleh Tang Wulin itu secara instan terbentuk di benaknya. Segala sesuatu terjadi secara alami sehingga seolah-olah hukum langit dan bumi seharusnya demikian. Tang Wulin hanya mengerti apa sebenarnya puncak dari master jiwa setelah dia melakukan pukulan itu. Bukan untuk memanfaatkan hukum tetapi untuk melanggar hukum. Basis kultivasinya tidak meningkat dalam rangkaian perubahan ini, tetapi pemahaman tentang wilayahnya telah berubah dalam sepersekian detik. Dia bahkan mendapati dirinya merindukan pertempuran lain dengan Yuanen Zentian pada saat yang tepat ini sehingga dia dapat memanfaatkan gerakan Dragon Emperor Break secara keseluruhan dan melihat sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Itu jelas bukan perubahan yang dihasilkan sebagai jumlah dari semua kemampuannya tapi itu adalah bentuk terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah kekuatan untuk menerobos hukum. Apalagi ini sangat berbeda dari semua kemampuan sebelumnya. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa fusi dan gerakan yang dibuat kali ini pasti akan meningkat dengan peningkatan basis kultivasinya. Dia akhirnya menemukan gerakan pertama dari kemampuan kuat yang menjadi miliknya. Ini adalah jalan yang benar. Setelah menerobos ke basis kultivasi judul Douluo dan mengalami beberapa masalah dengan pondasinya, dia akhirnya memperkuat pondasinya dan melangkah ke dunia ini secara nyata. Dia sama sekali tidak tertarik pada kompetisi terakhir dan dia juga tidak berencana untuk menonton. Satu-satunya keinginannya adalah kembali ke asosiasi pandai besi sesegera mungkin sehingga dia bisa mencapai penguasaan melalui pemahaman yang komprehensif tentang pengalamannya hari ini dan sepenuhnya menstabilkan gerakan itu. Efek dari Dragon Emperor Break adalah mampu melanggar semua hukum. Setiap serangan ilusi, energi atau tipe spiritual akan dipatahkan dan dihancurkan sebelumnya. Itu adalah perubahan langsung hukum dan menghasilkan pepatah langit dan bumi. Tang Wulin baru menyadari kelemahannya saat ini setelah kembali ke tempat peristirahatan. Keringat dingin membasahi pakaiannya saat gelombang pusing yang intens muncul di kepalanya dan seluruh tubuhnya terasa lelah. Tubuhnya seharusnya terluka parah dan dalam kondisi yang memprihatinkan hari ini. Namun, dia tidak berusaha keras dalam menggabungkan semua yang dia miliki selama terobosan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia masih berusaha untuk memperhatikan ketahanan tubuhnya ketika dia terlibat penuh dalam proses fusi tersebut? Kondisi negatif tubuhnya baru benar-benar meledak setelah dia berhasil berjalan kembali ke area peristirahatan dengan dukungan semangat yang terstimulasi. Tang Wulin tidak ingin bergerak sama sekali ketika dia akhirnya duduk di kursi. Rasanya bahkan sulit baginya untuk mengangkat satu jari pun. Sudah terlalu lama sejak dia merasakan perasaan lemah yang begitu kuat.
Di sisi lain, semangatnya sedang bergairah dan terangsang saat ini. Perasaan itu luar biasa. Kelelahan tubuhnya membuat pikirannya merasa lebih tenang sehingga semua perubahan yang dia rasakan sebelumnya mulai mengendap. Tang Wulin sangat sadar bahwa dia telah berhasil. Dia akhirnya menciptakan sesuatu yang menjadi miliknya. Dia harus tenang dan menguasai sepenuhnya langkah ini. Dengan gerakan ini sebagai fondasinya, dia bisa menyatukan kemampuan lainnya secara menyeluruh dalam pola yang jelas dan teratur. Ketika dia benar-benar menggabungkan semua yang dia miliki, itu akan menjadi waktu ketika dia bisa masuk ke peringkat Hyper Douluo atau bahkan peringkat limit Douluo. Perangkat hukum terlarang Kaisar Naga miliknya adalah rahasia dalam yang dapat digunakan untuk melawan Feng Hao Douluo peringkat Sudogot seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa di masa depan. Hei, Tang Wulin melamun saat mendengar suara yang dikenalnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat ke atas. Dia melihat Lan Fauzi berdiri di hadapannya sendiri sambil memegang sebotol air di tangannya saat dia memberikannya padanya. Tang Wulin menerima botol air dari Lan Fauzi dan berkata, "Terima kasih." Tang Wulin sangat pucat dan berkeringat. Dia kelelahan dan tubuhnya berantakan total. Auranya kacau balau dan bahkan fluktuasi kekuatan jiwanya terlihat samar-samar. Bagaimana Anda bisa mengikuti kompetisi dengan kondisi fisik Anda saat ini? Apakah festival Just for Aspals ini begitu penting bagi Anda? Lan Fauzi tiba-tiba menanyai Tang Wulin. Tentu saja ini penting, jawab Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun dan meminum beberapa tegukan air. Dia merasa lebih nyaman setelah meminumnya. Hamif, Lan Fauzi dengan dingin mencemooh sebelum dia berbalik dan pergi. Itu aneh. Tang Wulin mendapati dirinya bingung dengan perubahan suasana hatinya. Anak kecil yang konyol. Sementara itu, suara lembut tiba-tiba terdengar. Tang Wulin menggigil dingin tetapi dia segera menyadari sumber suara ini. Wajahnya langsung tersenyum. "Ibu, kenapa kamu ada di sini?" Tang Wulin tidak tahu sejak kapan Roh Kudus Douluo Yali tiba di sisinya. Yali tampak tua dan lemah saat ini seperti wanita tua yang pikun. Dia hanya bisa melihat sedikit dari keanggunan aslinya. "Bagaimana mungkin saya tidak datang ketika saya mengetahui bahwa Anda telah terluka? Saya awalnya menikmati hidup saya dengan makanan enak." "Hah, mengapa kondisi Anda begitu serius? Sepertinya kondisimu memburuk sejak aku mendengar dari Zhang Xin. Mungkinkah mengalahkan Master Jiwa 8 Cincin menghabiskan begitu banyak energi Anda?" Saat dia berbicara, salah satu tangan Yali telah menekan punggung Tang Wulin. Tentu saja dia tidak memerlukan kontak fisik untuk merawat Tang Wulin dengan basis kultivasinya, tetapi mereka berada di tempat peristirahatan umum dan tidak baik bagi orang lain untuk melihat tindakannya. Kekuatan jiwa yang lembut namun hangat dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Dia merasa seperti sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Tubuhnya terasa hangat dan kabur sekaligus karena pori-porinya menutup untuk menghentikan keringat dingin keluar. Luka di dalam tubuhnya sebelumnya juga merasa lebih nyaman karena diberi makan kehangatan. "Senang sekali kau ada di sini." Tang Wulin mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yali sambil tersenyum. Yali terkekeh pelan. "Anak kecil yang konyol, Anda memiliki kekuatan asal yang kaya tetapi tampaknya ada semacam pemicu kali ini. Sialan Yuanen Zentina itu, Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. "Ini bukan salah senior Zentian tapi ini masalahku sendiri. Saya memiliki semacam pemicu selama kompetisi sebelumnya. Rasanya seolah-olah saya telah membuat beberapa terobosan dalam kendali saya atas kekuatan. Saya memobilisasi terlalu banyak kekuatan saya karena impulsif saya dan itu menghasilkan ini. Terobosan lain, anak saya benar-benar hebat," kata Yali sambil tersenyum. Dia melihat segala sesuatu yang baik di Tang Wulin sekarang seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang yang sangat menyayangi anaknya. Tang Wulin hendak menjelaskan tentang keuntungannya tetapi dia dihentikan oleh Yali. "Konsentrasikan semangat Anda untuk menstabilkan kekuatan asal Anda. Kita akan membahas sisanya nanti setelah kita kembali." Sebagai master jiwa tipe pemulihan yang paling kuat di seluruh planet Douluo, kemampuan penyembuhan Yali tidak diragukan lagi. Infus dari elemen cahaya sucinya yang murni dan tebal tanpa sedikit pun ketidakmurnian menghilangkan setiap kontradiksi dan memperbaiki kerusakan di dalam tubuhnya. Metode perawatannya jelas tidak dimaksudkan untuk merangsang reaksi di dalam tubuh secara berlebihan tetapi itu adalah metode untuk melengkapi pengisian energi. Dia mengubah kekuatan jiwanya menjadi ramuan kuat surga dan bumi seperti harta dan memasukkannya ke dalam tubuh Tang Wulin. Tentu saja, metode perawatannya tidak cocok untuk semua orang. Itu bukan masalah kesediaannya tetapi ini adalah pertanyaan apakah penerima mampu menyerap kekuatan jiwa.
Tidak semua orang mampu menyerap energi yang begitu tebal dan murni. Sementara itu, siluet berjalan menuju ke arah Tang Wulin mengikuti suara langkah kaki ketukan. Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan menemukan bahwa Lan Fauzi lah yang berjalan kembali. Ekspresi Lan Fauzi sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Dia tidak bisa menahan keterkejutan sesaat ketika dia menyadari bahwa Roh Kudus Douluo berdiri di sisi Tang Wulin. Meskipun Roh Kudus Douluo telah melepaskan layar pelindung tak terlihatnya secara alami untuk memblokir aura yang dipancarkan saat dia merawat Tang Wulin, bagaimana mungkin Lan Fauzi tidak mampu mengetahui bahwa Yalis sedang merawat Tang Wulin? Tang Wulin masih memegang botol air yang diberikan oleh Lan Fauzi sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran setelah melihatnya, "Kenapa kamu kembali lagi?" Lan Fauzi menunjuk ke botol air di tangannya. "Kembalikan botol saya setelah Anda selesai minum." Tang Wulin menunduk untuk melihat botol air di tangannya. Dia tidak dalam kondisi baik sebelumnya jadi dia tidak melihat lebih dekat sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa ini adalah botol air putih dengan cap biru tua tercetak di depannya. Meterai itu tampak sangat aneh dan sepertinya berbentuk lingkaran yang terbentuk dari lilitan ikan besar.